Sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non ASN. Itu juga oleh pemerintah daerah. Kami berharap dicarikan solusi yang menguntungkan juga untuk kami, karena kan kami juga sudah lama mengabdi mengajar. Pastikan gitu mereka berubah status, tapi juga kesejahteraannya kalau bisa ditambah bukan malah dikurangi. Para guru honorer kini dilanda kekhawatiran akan masa depan mereka. Muasalnya adalah isu penataan tenaga non-ASN lewat surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Tak sedikit yang menyalahartikan aturan ini sebagai langkah penghapusan pada akhir 2026. Dalam poin nomor 3 Permen disebutkan, penugasan guru non-ASN di sekolah negeri dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Sementara dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 diatur bahwa guru sekolah negeri wajib berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Merespons hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukhti bilang, perekrutan dan penugasan guru honorer menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian yang dipimpinnya hanya bertugas membina para guru, termasuk guru honorer dalam meningkatkan kompetensi. Soal status guru non-ASN ke depan, Mukhti meminta hal itu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah. Penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non ASN. Itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramainya isu guru non ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Sejumlah guru honorer mengaku sudah lama mendengar informasi tersebut. Mereka paham kebijakan ini adalah bagian dari penataan birokrasi, sekaligus langkah memberi kepastian terhadap status kepegawaian guru honorer. Namun mereka berharap pemerintah tidak serta-merta menerapkannya dan tetap mempertimbangkan kontribusi guru honorer yang telah lama mengabdi dan menggantungkan hidup dari profesi tersebut. Kami guru honorer berharap pemerintah mempunyai kebijakan untuk kami agar memberikan ruang atau memberikan kami keuntungan sebagai guru honorer terkait edaran tersebut, supaya kami kan sudah lama juga mengabdi di sekolah, Pak. Karena setelah kami berpikir kalau setelah surat edaran itu dilaksanakan, kami bekerja apa lagi, mau mencari sekolah atau mau mencari pekerjaan yang baru lagi begitu. Oh, berarti harapannya dicarikan juga solusi? Iya, Pak, kami berharap dicarikan solusi yang menguntungkan juga untuk kami, karena kan kami juga sudah lama mengabdi mengajar. Agak sedikit istilah kecewa dah. Soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Depodikto itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun, dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan. Nah, jadi sedikit agak kecewa. Di SMA Negeri 1 Denpasar, ada 3 guru honorer dan ketiganya sudah masuk Dapodik. Surat edaran Kemendikdasmen ini memicu kegelisahan di sekolah, mengingat ketiga guru berpotensi diberhentikan, sementara tenaga mereka masih sangat dibutuhkan. Sampai saat ini, SMA Negeri 1 Denpasar sendiri masih kekurangan tenaga guru, dan ketiadaan guru honorer dipastikan akan mengganggu proses pembelajaran. Kami baru 2 tahun itu di bulan Juli dan Juni tahun ini, jadi belum 2 tahun, jadi belum bisa di pengangkatan kemarin juga belum bisa untuk masuk untuk seleksi di ASN-nya. Makanya kalau misalkan aturan itu benar-benar ditegakkan,
Kami sih bingung, jujur aja kalau misalkan aturannya ditegakkan, terus kami mau gimana gitu. Harapannya sih kalau misalkan bisa sebelum aturannya ditegaskan, ada pengangkatan untuk ASN dan P3K sehingga kami ini bisa ditampung gitu sih Pak. Di SMA 1 Denpasar ada beberapa guru honorer sebanyak 3 orang dan mereka ini sudah masuk Daprodik. Namun karena peraturan tersebut ada kemungkinan hal tersebut akan diberhentikan atau diselesaikan. Dan kita dari lembaga sedih sekali karena lembaga sangat memerlukan tenaga mereka karena kita kekurangan guru. Kalau itu sampai diambil dan diberhentikan maka akan mengganggu proses pembelajaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjamin guru honorer akan bisa tetap mengajar di tahun 2027 nanti. Surat edaran Kemendikdasmen tentang guru honorer justru diklaim untuk memberikan kepastian agar tidak diberhentikan dan tetap bisa mengajar. Hanya saja, surat edaran Kemendikdasmen disusun untuk menyusun pegangan hukum bagi para guru honorer agar statusnya bisa diperpanjang. Jadi dalam surat edaran itu memberikan kepastian, jaminan pada guru non-ASN untuk tetap boleh mengajar, menjamin mereka untuk tidak diberhentikan karena pemerintah daerah butuh pegangan hukum untuk tetap bisa memperpanjang mereka. Jadi itu yang harus dipahami, jangan dicari celah-celah yang lain. Kami itu terus mencari cara agar guru-guru ini jangan sampai tidak mendapatkan kesejahteraannya, diberhentikan, tidak mengajar, sementara sebenarnya kami itu masih butuh. Bahkan kekosongan guru sampai angka yang sangat tinggi. Itu yang saya ingin sampaikan guru-guru non-ASN, jangan resah. Sekarang inilah kami sedang hadir untuk memastikan Bapak Ibu guru itu tetap bisa mengajar. Jangan khawatir untuk dirumahkan, itu yang paling penting. Di sisi lain, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta tidak hanya status guru honorer saja yang dipastikan, tetapi kesejahteraan mereka juga diperbaiki. Bukan malah penghasilannya dikurangi atau bahkan diberhentikan karena alasan beban anggaran pemerintah daerah yang tidak lagi mampu menyediakan. Juga dipastikan meskipun tadi Bu Dirjen bilang udah disiapkan gitu tuh skema-skema yang selama ini ada gitu dan lain-lain gitu. Tetapi tadi ketika kemudian daerah kan kementerian juga sedang membuka laporan kan waktu itu juga saya membaca ya bahwa silahkan dilaporkan kalau memang pemerintah daerahnya nggak mampu. Nah sekarang ini ketidakmampunya seberapa sehingga Kementerian Pendidikan menurut saya kan jadi bisa menghitung gitu ya. Dan ini nanti harus ke Pak Lalu nih DPR gitu kan ya. Kemudian bagaimana kami FSGI adalah bagaimana memastikan guru-guru ini dengan status tadi barunya tadi gitu ya itu tetap digaji gitu, tetap dibayar. Pastikan gitu mereka berubah status tapi juga kesejahteraannya kalau bisa ditambah bukan malah dikurangi atau mereka daerah nggak mampu terus mereka jadi hilang gitu atau tidak dengan tanda kutip jadi dipecat kan begitu. Nah itu yang kita harus hindari gitu. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kemenpan RB menyiapkan sejumlah skenario untuk masa transisi kebijakan ini, termasuk status guru honorer ke depan. Para guru honorer berharap pemerintah bisa segera memberikan kepastian status kepegawaian mereka sebelum ketentuan di surat edaran Kemendikdasmen diberlakukan awal tahun depan.